Oke. Gelap, say. Iya, iya. Tadi ceritanya gimana sih Mamski? Kok tiba-tiba kok Oke. ini? Gini. Tadi itu pas datang pertama, itu kan ada dua rombongan Kesunan, rombongan Julianus. Ini langsung cepat aja ya. Iya, ya cepat gelap. Oke, cepat ya. Terus udah gitu, kan ini kan debat ya. Debatnya emang panas lah, debatnya panas. Tapi selesai itu udah nggak ada debat-debat lagi. Pak Mas Sunannya berdiri, semuanya pada berdiri nih. Kita udah pada mau pulang nih. Nah, terus kan Mas Sunan kan nyamperin dong ke si Julian Si Anus. bagian sana. Udah gitu maksudnya tuh udahan nih, udahlah mau salaman, mau pulang nih, kita mau bubar. Tiba-tiba dari kursi itu dipisahin, kursi penonton itu ada dua. Dari area kiri itu tempatnya Sunan. Nah, ini yang kanan ini tiba-tiba pada berdiri. Terus bapak-bapak yang pakai batik warnanya kuning oranye itu jalan cepet, udah setengah lari nyamperin, mau ngedorong. Yang aku lihat kayak ngedorong, ada gerakan kayak ngedorong, sama ada gerakan kayak mukul. Nah, Yang pakai kacamata, kotak-kotak gitu. betul. Nah, Itu lawyernya Bokir itu. hah? Loh, Jadi dia adalah jadi bertiga. Pada saat Doktif gelar perkara khusus, itu Bokir ditemani oleh dua lawyer. Ya, jadi salah satunya adalah cowok itu. Dan pada saat gelar perkara khusus, itu kita melihat gayanya udah kayak preman. Jadi duduknya tidak menghargai orang-orang yang hadir. Duduknya tuh kayak ngesot gitu loh, mau ngesot, terus kepalanya taruh di bangku belakang. Enggak. Jadi memang gaya orang ini memang kita sempat kaget. Jadi pada saat itu dokter bilang, kok gitu sih? Ini kan di sini ada yang namanya pimpinan, ada yang namanya kombes, ada yang namanya kompol. Kok kayaknya mereka ini nganggep gelar perkara khusus tuh kayak cemen gitu, receh gitu. ada arogansi ya, Dok ya. Betul. Jadi sangat arogan. Jadi dok tuh di situ mikir, ya Allah, kok kayak begini ya gitu. Ini kan lawyer. Jadi mereka berdua tuh lawyer, tapi kok kelakuannya kok beda banget sama lawyer yang selama ini Doktif kenal ya. Betul. Itu tuh jauh banget Mamski. Jadi gayanya itu kan Doktif yang kenal tuh kan kalau lawyer kan gayanya tuh santun ya. Betul. Bagus, apalagi kan Pak Nas kan orangnya emang kayak begitu ya, tahu ya, orangnya sopan banget gitu, sangat menghargai orang. Jadi begitu ngelihat kok ada lah lawyer kok kayak begini ya, duduk aja kok klesotan kayak di warung gitu loh Mams kita kan. Iya, paham. Itu berarti dalam hati udah, ya Allah ada ya orang kok kelakuannya kayak begini tuh, sampai dalam hati ya Allah semoga suatu saat dikasih pelajaran lah gitu aja. Jadi tadi pada saat itu udah tuh kaget, oh loh Kang Sunan tuh kan lawyernya yang ngedampingin si Bokir di Mabes, kaget lah. Tak tunjukin Dia nggak ngaku dia nggak ngaku dia lawyer, dia nggak ngaku. Dia cuma bilang dia datang sama Andreas, dokter Andreas. lawyer dia, udah jelas dia mengawal itu kok di GP, dia di gelar perkara khusus kan nggak mungkin nggak masuk kalau bukan lawyer. Gila, ya Allah, kena Dok dia, Dok. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu Ya ada Allah. videonya, tangannya pakai. Makanya ya Allah, udahlah gerombolan geng tikus itu tobat gitu loh, tobat, jangan semakin menantang gitu loh. Hukum Allah tuh adil, kalian tuh zolim banget loh ke Doktif gitu loh. Doktif ini selalu dizolimi, dan kalian dalam hati tuh Doktif tuh selalu berdoa, ya Allah kapan nih orang-orang ini kena. Itu bukan Doktif doakan jahat ya Mom ya, tapi kan Doktif manusia biasa ya. Iya. Gitu loh. Ini Doktif nggak ngerti nih, maksudnya ke Sunio, ke DRL itu, aduh azabnya Doktif bilang, ya Allah kalian ini permainkan agama gitu loh, melawan istilahnya menzolimi Doktif yang difitnah macem-macem. Iya. Doktif itu sampai berani sumpah Quran itu sebenarnya suatu penyesalan ya Mamski ya, karena memang balasannya itu akan cepet banget. Allah tuh yang bales kok, bukan Doktif. Pasti. Ini udah kelihatan banget. Jadi tanpa kita rekayasa dan kita nggak menduga juga, tiba-tiba mereka membuka aibnya sendiri loh. Itu kan nggak terkontrol loh. Bayangin. Pasti. Kayak tadi juga begitu. Gelar perkara khusus juga ternyata DRL juga mengeluarkan menjadi blunder gitu loh. Jadi Oh iya dirimu kan GPK ya tadi ya. GPK tadi kemarin kan sama Bokir. Kalau sekarang sama DRL, tapi lawyernya ganti ya, Mom, bukan yang Bang Jeffrey. Di situ nggak ada si Bang Jeffrey-nya.
Walah Tuhan. Tapi ini ya, jadi menunjukkan banget loh. Kalau jelas banget ya, tindakan persekusi itu udah kayak biasa di kubu mereka. Dokter dari Januari dipersekusi. Terus dokter Oki di pengadilan itu aku lihat dengan mata kepala sendiri gimana tuh mereka teriak-teriaknya, ngejempetnya. Aduh, pokoknya bener-bener luar biasa sih, tekanannya tuh, pressure-nya Itu luar memang biasa. kayak geng preman sih makanya. Mamski ini kok banyak yang ngomong hati-hati Ayu, hati-hati terhadap Ayu, itu gimana sih Mamski? Enggak itu nanti saya. Oke. Ya udah. Pokoknya Mamski sehat-sehat aja ya. Ini Mamski juga jangan itu suaramu kecapean minum juga. air, minum itu lemon lemon anget sih ajar tuh. Kalau enggak dok, Iya benar. botil. Kok ini botol di dokter suruh minum Abot lagi botol. sama Saryawan keles ngaco Oh iya, aja. kalian iya kan? Ini dokter lo jangan ngajarin. Aku ngajarinnya yang herbal aja. Udah minum itu lemon. Nanti terus aku mau ngobrol tentang sesuatu dok. Ya di luar ini sih sebenarnya receh. Tapi nanti ya dok. Iya bener iya. Jadi ini memang gaya-gaya geng tikus tuh kayak geng-geng preman ya. Iya. Karena mereka tahu mereka salah. Jadi mereka ingin membungkam kayak suaranya Doktif, kayak DRL juga lucu Mamski dia bilang begini. Jadi kamu praktek nggak di Palembang? Praktek tapi on call gitu, perjanjian gitu. Terus kalau kamu praktek kenapa kamu nggak naruh surat izin praktek? Betul. Kenapa nggak naruh? Di lantai Nah, dua ya? terus dia ngeles. Saya naruh kok tapi di lantai 2. Itu lantai 2 adalah publik, bisa dilihat oleh umum. Masuk akal nggak Mams? Nggak Ada masuk orang akal. datang masuk ruangan langsung naik ke lantai 2. Nggak masuk akal. Ngapain kita naik ke lantai 2? Pasti kan kita Ya, pengen lihat itu. di lantai 1. Betul. Jadi itu blunder juga tadi. Jadi Allah Dokter bersyukur alhamdulillah ya Allah, Engkau bongkar satu persatu kelakuan mereka. Cuman kan kalau gelar perkara khusus tertutup, Mamski nggak boleh diliput. Ya, sama sekali. aku juga nggak tahu tadi itu. Tapi emang nanti di nextnya kali ya. Iya, jadi memang luar biasa. Jadi Doti berpikir ya Allah, ada sih kadang-kadang tuh capek ya Mamski ya. Maksudnya apa Iya. juga untungnya ya. Cuman kan Doti mikir kalau Doti jadi ART ngumpulin duit, terus beli skincare yang dijanjikan bisa begini. Padahal aslinya enggak, itu kan Enggak, iya sih. kasihan. Sedangkan dokter kan tahu ilmunya ini bohong loh. Iya. Bohong terus apa harus diam? Apakah harus acu tak acu? Masa bodoh? Nggak Kan bisa. sebenarnya kalau dipikir ngapain sih dok? Lu capek-capek gitu kan? Ngapain sih lo beli resiko ini nyawa lo? Itu Iya. sering banget dinasehati sama teman-temannya dokter. Udahlah Mbak, janganlah kayak begini, kasihan Mbak Mira kayak begini-begini. Tapi akhirnya saya mikir, ya setidaknya adalah sesuatu yang bisa dokter tampilkan di hisab kelak gitu ya Allah. Ya, betul. Itu aja sih, itu aja. Billahi ta'ala aja dok. Ini sangat melelahkan tapi akhirnya Allah bongkar kelakuan boker, Ya, kelakuan contohnya lawyernya. Itu kaget tadi betul loh. Lawyernya akhirnya kok kena. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin satu persatu ya Allah, Engkau bungkus satu persatu ya Allah, Engkau bongkar. Kebongkar Aduh, rasanya satu syukur dok. dah. Betul. Tanpa harus kita rekayasa, tanpa kita harus usahakan yang apa-apa, mereka membuka aib mereka sendiri. Tuh doanya tuh Betul. doktif terkabulkan loh. Doktif kan ngomong gitu. Ngobrol Iya, sama aku. sebenarnya Terkabul paling say. gampang itu udah ngarepin Allah yang bales. Itu cepet banget. Itu cepet banget. Cepet banget. Kalau Allah yang kita minta, Allah yang bales. Tunggu aja DRL, tunggu aja begeng. Kamu fitnahnya luar biasa kedoktif, luar biasa. Ular kamu luar biasa. Ya fitnahnya kedoktif. Kamu bisa-bisanya ya ini ular ya SS ular itu ya. Bisa dia bilang begini. Emang ada dokter yang seperti ini kelakuannya gitu ya. Sekarang Doti balikin. Emang ada seorang muslimah yang berbaju rapat, seorang muslimah sejati ya Ya betul. membohongi publik menjual skincare dengan untung ribuan %. Apakah Rasulullah nggak marah seperti itu? Betul. Nggak usah ngomongin etis dokter karena kamu tidak pernah disumpah menjadi dokter. Iya. Bagaimana hukum kamu tidak membayar hutang ke orang-orang yang sudah meminjamin hutang ke kamu SS ulang? Betul. Jadi nggak usah ngomong etis, nggak usah ngomong soal agama kedoktif. Pikirkan korban-korban kamu itu. Pikirkan desainer Ayu Dia Andari yang desainnya kamu jiplak. Betul. Setuju banget itu. Pikirkan kontraktor yang desainnya kamu ambil tapi kamu nggak bayar itu. Gitu. Gimana orang-orang ini? Gitu loh. Jadi nggak usah lah kamu sebut-sebutin doktifnya yang gak doktif. Gitu.
apalagi ngurusin omongan etika, etis, kedoktif. Tunggu nanti apa yang akan Allah kasih ke kamu. Mah. Tunggu aja. Oh, aku masuk nih, Dok. Ya udah, dadah. Aku masuk, Ya, Dok. Mamski, Dok mau istirahat juga ya. Iya, sayangnya Oke, hati-hati ya. love you. Ya, love you too, Dok. Love Hati-hati you. Mamski, istirahat. Rest well ya. Thank you, makasih Mamski. Live, pegangin dong sayang. Pegangin live aku. Iya. Ini